Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita hari ini. Kita bakal ngelakuin perjalanan yang luar biasa banget nih. Kita bakal nge-zoom in pandangan kita dari objek-objek biasa yang kita pegang sehari-hari, terus masuk jauh ke dalam arsitektur fundamental yang menyusun segala hal di alam semesta. Kita akan ngebedah partikel-partikel super kecil dan melihat gimana mereka mematuhi aturan periodik yang benar-benar luar biasa. Siap-siap aja ngelihat dunia dari kacamata yang sama sekali berbeda? Coba dibayangin. Kalau kamu ngebelah sebuah benda, misalnya selembar kertas, atau bahkan setetes air aja, jadi bagian yang terus-menerus makin kecil. Kalau kamu terus ngebelahnya sampai pada titik di mana benda itu udah nggak bisa dibagi lagi, tanpa kehilangan esensinya, apa coba yang tersisa? Yap, jawabannya adalah satuan paling dasar dari segala materi. Atom. Nah, buat memahami cetak biru alam semesta ini, peta jalan kita udah jelas banget nih. Kita akan mulai dari anatomi dasar sebuah atom, lalu ngebahas identitas dan massa atom, lanjut ke pola jari-jari atom, mengupas energi ionisasi dan afinitas, dan terakhir ditutup dengan skala kekuatan keelektronegatifan. Yuk kita mulai! Bagian pertama, anatomi dasar sebuah atom. Bayangin aja, atom itu ibarat punya pusat komando yang super padat dan awan pelindung yang ngelilinginya. Di bagian tengah, kita punya inti yang isinya proton bermuatan positif barengan sama neutron yang sifatnya netral alias nggak bermuatan. Terus yang lari-lari ngorbit di sekelilingin inti ini, itu adalah elektron yang muatannya negatif. Elektron-elektron ini nggak kabur, lari entah kemana, karena mereka diikat kuat banget sama gaya elektromagnetik dari intinya. Nah, penghuni pusat komando atom ini punya nama geng sendiri loh. Proton dan neutron yang pelukan erat di pusat atom ini secara kolektif dipanggil sebagai nukleon. Semua atom di alam semesta punya nukleon ini di intinya, kecuali satu pengecualian kecil nih, inti atom hidrogen 1. Dia ini unik banget soalnya cuma punya proton sendirian, tanpa neutron sama sekali. Perbedaan ruang di dalam atom itu sendiri sebenarnya gila banget. Inti atom itu luar biasa padat, tempat di mana semua nukleon tadi numpuk. Tapi, berdasarkan model mekanika kuantum, di luarnya itu ada awan elektron yang luas banget, menyebar dan berkabut. Ini ngasih kita realita unik. Sebagian besar ruang di dalam atom yang nyusun tubuh kita sebenarnya adalah ruang kosong, tempat elektron-elektron ini bergerak bebas. Lanjut ke bagian 2, identitas dan massa atom. Sama kayak kita, setiap elemen, entah itu hidrogen, karbon, atau emas sekalipun, punya KTP masing-masing. Mereka punya jumlah proton, elektron, dan neutron yang beda-beda. Nah, kombinasi jumlah partikel yang unik inilah yang ngasih setiap unsur identitas mutlaknya di alam semesta. Kalau jumlah proton pada atom karbon kita otak-atik, ya dia udah bukan karbon lagi namanya. Cara baca KTP atom ini gampang banget sebenarnya. Ada 2 angka kunci yang perlu diingat. Pertama, nomor massa. Ini total keseluruhan gabungan proton dan neutron. Kedua, nomor atom yang spesifik cuma ngitung jumlah protonnya aja. Aturan penulisan simpel kayak gini tuh ampuh banget buat tahu pasti jeroan partikel apa aja yang ada di dalam sebuah unsur. Sekarang, masuk ke bagian 3, pola jari-jari atom. Kita ngomongin ukuran fisiknya nih sekarang. Jari-jari atom, yaitu jarak dari inti ke kulit elektron terluar, punya pola yang unik banget di tabel periodik. Kalau kita turun dari atas ke bawah, ukuran atomnya makin membesar secara fisik. Tapi anehnya, kalau kita geser dari kiri ke kanan, ukuran atom justru makin mengecil. Hah? Kok bisa gitu? Jadi gini alasannya. Waktu kita bergerak dari atas ke bawah, atom jadi makin gede karena jumlah kulit elektronnya nambah. Ibaratnya kayak kita nambahin lapisan pada bawang. Tapi, waktu kita bergerak dari kiri ke kanan, jumlah lapisannya tetap sama. Cuma, jumlah proton di intinya yang nambah. Karena protonnya makin banyak, mereka narik awan elektronnya jauh lebih kuat ke arah dalam. Makanya, ukuran jari-jari atomnya malah jadi menusut. Masuk ke bagian 4, energi ionisasi dan afinitas. Pernah dengar istilah energi ionisasi? Gampangnya, ini tuh seberapa besar tenaga yang kita butuhin buat nyulik satu elektron dari kulit terluarnya. Polanya kelihatan banget. Tenaga yang dibutuhin ini makin lama makin naik kalau kita bergerak dari kiri ke kanan di tabel periodik. Nah, coba kita hubungin sama konsep jari-jari atom tadi biar makin jelas. Karena ukuran atom mengecil dari kiri ke kanan gara-gara inti atom narik elektron lebih kencang, efeknya apa? Elektronnya jadi super nempel dan susah banget buat dicuri. Itulah kenapa energi ionisasi itu selalu berbanding terbalik sama jari-jari atom.
Makin kecil ukuran atomnya, makin butuh energi yang gede banget buat nyebut elektronnya. Masuk akal banget kan? Kebalikannya ada yang namanya afinitas elektron. Kalau tadi butuh energi buat ngelepas, yang ini justru energi yang dilepaskan waktu sebuah atom sukses nangkep elektron baru dari luar. Trennya juga sama, makin meningkat dari kiri ke kanan. Makin kuat gaya tarik inti atomnya, makin gede juga energi perayaan alias energi yang dilepaskan waktu dia berhasil narik elektron itu masuk. Terakhir nih, bagian 5, skala kekuatan keelektronegativitan. Kalau atom-atom lagi kumpul bikin molekul, ada istilah keelektronegatifan. Berdasarkan skala Pauling, intinya sih ini kemampuan sebuah atom buat narik elektron ke arah dirinya sendiri. Ibaratnya lomba tarik tambang elektron lah. Kekuatannya makin membesar dari kiri ke kanan dan juga dari bawah ke atas. Unsur-unsur yang posisinya di pojok kanan atas itu udah pasti jadi jawara sejati dalam permainan tarik tambang ini. Oke, biar gampang ngebayangin gambar besarnya, ini dia rangkuman pamungkas kita. Jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, sampai ke elektronegatifan, itu semua nggak ada yang terjadi secara acak loh. Semuanya saling terikat membentuk semacam simfoni matematika yang indah berdasarkan jumlah proton dan lapisan elektronnya. Begitu ukuran atom mengecil dari kiri ke kanan, kemampuannya buat nahan sekaligus narik elektron langsung meroket tajam. Jadi, inti paling penting dari semua pembahasan kita hari ini adalah ini. Dunia di sekitar kita itu sama sekali nggak acak. Setiap objek yang kamu pegang, setiap hembusan nafas yang kamu tarik, bahkan layar yang lagi kamu tatap sekarang, semuanya diatur oleh mahakarya arsitektur mikroskopis dengan aturan matematis yang super indah dan bisa diprediksi. Setelah sadar ada kekuatan tak terlihat yang bekerja setiap detiknya ini, apakah sekarang kamu ngelihat objek sehari-hari di sekitarmu dengan cara yang beda? Saya harap eksplorasi ini bikin kamu makin penasaran ya. Terima kasih udah belajar bareng hari ini.